Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Semua diberkati oleh Tuhan ya. Amin. Hari ini hari 21. Ada yang berulang tahun hari ini enggak? Oh iya. Oh haleluya. Bagi kamu yang berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Biar berkat Tuhan melimpah atasmu, sukacita sempurna dari sorga nyata, dan kehidupan kamu sekalian ditolong dan diberkati oleh Tuhan ya. Kenapa kita yakin benar bahwa berkat Tuhan itu melimpah? Karena Tuhan itu baik ya. Tuhan itu sangat baik, pokoknya baik dah. Tuhan itu baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi
Haleluya. Sungguh memuji Tuhan setiap hari, setiap waktu adalah indah. Sebab dalam Mazmur kita pernah membaca, di sana dikatakan bahwa Allah Israel bertahta, duduk di atas puji-pujian. Memuji artinya menyatakan dengan bahasa, kalimat, kata-kata, bisa dinyanyikan, bisa disorakkan bahwa Allah itu hebat, Allah itu luar biasa, Allah itu baik. Dan ketika kita mulai dengan sungguh-sungguh menyatakan kebaikan Tuhan itu, maka ingat Allah bertahta di atas puji-pujian. Oh, haleluya. Oh, luar biasa pada pagi ini tanggal 14. Tentu kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Adakah yang sakit di antara teman-teman jemaat? Adakah yang sedang berbaring lemah sekarang, atau sedang duduk di kursi roda, atau sedang duduk di kursi malas? Ya, mau bergerak juga, aduh betapa beratnya. Kaki merasa lengket di tanah, tubuh rasanya seperti sudah bagaikan lem di tempat tidur. Mau diangkat, aduh berat sekali. Mau diputar ke kiri atau ke kanan, rasanya sungguh berat. Ingat ya, masih ada yang bisa bergerak. Hatimu bisa bersuka cita, datang sama Tuhan. Hatimu bisa berglori, datang kepada Tuhan. Dan ingat bahwa Tuhan memandang hati kita. Nah, ketika hati mulai bergembira, hati mulai bersyukur bahwa masih ada Tuhan yang peduli dengan kita, ingat, bersukacitalah, maka Tuhan itu memberikan apa yang kita inginkan. Oh, haleluya. Baik, pada kesempatan pagi yang luar biasa ini, yang diberkati oleh Tuhan ini, lupakan yang lain sebentar dulu. Kita hanya fokus kepada Tuhan. Oh, haleluya. Kita berbicara pada Tuhan, dan Tuhan berbicara pada kita, ya. Ada satu nyanyian saya tulis beberapa tahun lalu, ya. Belum terlalu lama. Gini ya, nyanyiannya begitu. Ya Bapakku, datang lagi, datang sembahmu di hadiratmu. Seluruh hidupku bagimu, bentuk hidupku seperti dirimu.
Ya Bapa, ku datang lagi, datang sembahmu di hadiratmu. Seluruh hidupku bagimu, bentuk hidupku seperti dirimu. Berbicaralah, hamba mendengar. Perbaruilah pola pikirku. Utamakan pribadimu, mengasihimu, melayanimu. Ya Bapa, ku datang lagi, datang sembahmu di hadiratmu. Seluruh hidupku bagimu, bentuk hidupku seperti dirimu. Berbicaralah, hamba mendengar. Perbaruilah pola pikirku. Utamakan pribadimu, mengasihimu, melayanimu. Baik, kita akan membacakan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Dan firman Tuhan pada hari ini saya urutkan membaca dari Mazmur pasalnya yang ke 114 ya. Selamat pagi Pak Liwaker, Ibu Ida, Pak Malden. Puji Tuhan, apa kabar bro dari Jakarta? Dita Trivena, gimana kabar Dita? Udah sembuh? Ya, percaya ya bahwa tangan Tuhan pasti menolong dan memberkati ya Dita ya. Ya Tuhan pasti tolong. Masa cucu pendeta cucu pendeta nggak ditolong Tuhan? Jangan gitu ah. Tuhan pasti tolong ya. Apalagi kalau kita ingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat pada masa lampau ya, pasti Tuhan tolong dan Tuhan memberkati kita. Terkait dengan itu pada kesempatan ini saya mau baca firman Tuhan dari Mazmur 114 ya, M114 ini luar biasa. Bagaimana pemazmur menuliskan tanda-tanda ajaib di dalam pengalaman umat Tuhan ya. Seperti ini dikatakan sana.
Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu meraikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah, ini menarik, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Ini yang luar biasa ya. Bagaimana pemazmur ini menulis pengalamannya, menulis imannya, menulis apa yang dia dengar tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu dahsyat. Dikisahkan dalam Mazmur pasal 114 ini ya, tentang bagaimana orang Israel keluar dari Mesir. Kita tahu semuanya bagaimana dia keluar dari Mesir, bagaimana orang Israel keluar dari Mesir dengan dahsyat, dengan mujizat luar biasa, hebat, luar biasa. Orang Israel itu punya bahasa tersendiri, dan dia juga punya logat tersendiri. Mereka mengungsi di Mesir oleh karena kelaparan di tanah Kanaan. Sejarahnya cukup lama, 300 tahun lebih. Mereka di sana beranak cucu, diberkati Tuhan. Tetapi mereka masih terus menyadari bahwa kami berbeda dari bangsa Mesir ini. Ada Tuhan kami yang kami kenal, diperkenalkan oleh Abraham, diperkenalkan oleh Ishak, diperkenalkan oleh Yakub. Dan waktunya mereka dilepaskan oleh Tuhan dari Mesir. Dan kita tahu bersama-sama ya, ketika mereka keluar dari Mesir dengan tangan mujizat Tuhan yang sangat hebat, mereka membawa barang-barang mereka, mereka membawa anak-anak cucu mereka untuk pergi ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi mereka. Sesungguhnya orang Mesir tidak terlalu rela untuk melepaskan mereka, karena bagi orang Mesir, bangsa Israel itu perlu sebagai budak-budak yang membantu kejayaan dari Mesir. Mereka tidak rela itu. Tapi kan Tuhan punya rancangan bagi mereka. Maka ditulis sana, Yehuda menjadi tempat kudusnya dan Israel menjadi tempat wilayah kekuasaan Tuhan. Dan pendek kisah yang saya sampaikan, akhirnya mereka keluar dari Mesir. Di tengah jalan ketika mereka keluar, mereka dikejar-kejar oleh orang Mesir. Hal yang sangat ajaib adalah ketika mereka dikejar-kejar, di depan mereka ada lautan yang membentang luas. Di belakang mereka ada musuh. Ayo, kemana mereka pergi? Kemana mereka akan mengadu? Selain mati saja kala itu. Tapi puji Tuhan, luar biasa. Laut terbelah menjadi dua. Makanya ada istilah tadi di sini, lalu laut melihat mereka. Ini permainan bahasa ya, sastra. Lalu melarikan diri, dan mereka menyeberang. Bagi orang Israel, laut itu menjadi mujizat, terbelah menjadi dua. Tapi bagi musuh mereka, orang Mesir, laut itu menjadi malapetaka karena
ketika orang Mesir melihat bahwa orang Israel dilepaskan Tuhan, mereka juga mengejar di dalam laut yang sudah terbelah itu. Dan sesudah orang Israel menyeberang, laut itu kembali menutup dan orang Israel lepas, tetapi orang Mesir celaka. Itu pengalaman yang begitu dahsyat. Kemudian juga kita melihat dalam pengalaman orang Israel kan, waktu mereka mau menyeberangi sungai Yordan. Karena tidak lama lagi mereka akan sampai di tanah Kanaan. Kan yang kita lihat kan, bagaimana mereka bisa menyeberangi sungai itu dengan begitu banyak orang. Kita tahu bersama-sama ya, bagaimana Yosua menyeberangi sungai itu. Oh, dahsyat sekali dalam kitab Yosua. Mereka menyeberangi sungai Yordan, di hulu sana stop, dan mereka menyeberang air sungai Yordan. Sebelum itu ada pengalaman mereka ketika orang Israel itu kehausan. Tuhan bicara pada gunung, dan gunung itu mengeluarkan air. Pengalaman demi pengalaman begitu dahsyat. Ketika mereka menghadapi peperangan, gunung seolah-olah meloncat-loncat menyambut kedatangan mereka. Pengalaman ini dahsyat. Pengalaman bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menuntun orang Israel keluar dari Mesir dalam perjalanan yang panjang itu sampai di Kanaan. Life is journey. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Life full of experience, ya. Hidup itu penuh dengan experiences, pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun orang Israel keluar dari Mesir dicatat dalam Alkitab, dan pemazmur menyampaikannya. Itu sebuah mujizat yang luar biasa, sebuah mujizat yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Haleluya. Dan di sini seolah-olah ditanyakan, ada apa laut? Ada apa sungai? Ada apa gunung-gunung? Ya, pemazmur ini seolah bertanya, itu permainan bahasa ya. Dan jawabannya adalah karena Tuhan yang membuat gunung-gunung gemetar. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Kuncinya di sini, teman-temanku. Teman-teman, di sini kuncinya. Kuncinya adalah bahwa Allah Israel itu, Yahweh itu yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Dia adalah Allah Elohim, berbeda dari Allah-Allah lain. Allah itu adalah Allah mujizat, Allah luar biasa, Allah yang tidak ada tandingannya. Oh, dahsyat. Dan Allah itu Allah mujizat. Dan saya sungguh percaya bahwa Allah yang dikenal, Allah yang disembah oleh orang Israel, Allah Yakub itu, Allah Yehuda, adalah juga Allah saya dan Allahmu, yang sudah memperkenalkan dirinya di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan adalah Allah. Jika dulu Tuhan pernah membuat mujizat dari batu karang keluar air, jika dulu Tuhan Allah membuat mujizat air laut terbelah menjadi dua, jika dulu gunung-gunung meloncat-loncat seperti domba-domba meloncat-loncat di padang rumput, jika dulu sungai stop di hulu dan umatnya menyeberang dan masuk ke Kanaan,
sekarang juga hal yang sama bisa dilakukannya kepada kita, yaitu karena kita percaya kepada Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa selamatkan kita kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan Yesus penuh dengan mujizat, perkataannya adalah mujizat. Dan hari ini teman-temanku, jika aku menyampaikan kepadamu pengalaman orang Israel, pengalaman Yehuda, pengalaman Israel ini, itu juga menjadi pengalaman. Apa yang paling menghadang hidupmu sekarang sehingga engkau tidak menerima dan melihat mujizat? Ingatlah, kalau dulu Tuhan pernah mengadakan mujizat, sekarang juga Tuhan adakan mujizat. Kalau dulu Tuhan membelah lautan, maka sekarang juga apa yang sedang menghalangi kehidupanmu untuk sampai kepada kemenangan demi kemenangan, Allah bisa lakukan dalam nama Yesus Kristus. Jika dulu air sungai Yordan menjadi penghalang bagi umat Israel untuk menyeberang ke Kanaan, sekarang percaya bahwa Tuhan Yesus juga bisa membuat sesuatu yang hebat seperti itu pada kita. Dan jika dulu tidak ada air, karena semua kering, hanya batu-batu karang, Tuhan mengeluarkan mata air dari batu karang. Hari ini Yesus ada di depanmu, temanku. Hari ini Yesus ada di depan kita. Mujizat masih ada. Tinggal engkau berkata pada Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kalau aku mundur melihat ke belakang, ada musuh. Ke depan ada tantangan. Tetapi masih ada ke atas, ke sorga. Bapa di sorga bersedia menolong dan mengadakan mujizatnya. Kalau kita bertanya, kenapa gunung-gunung beranjak, nggak melompat-lompat? Kenapa lautan terbelah menjadi dua? Kenapa sungai stop di hulu? Dan kenapa batu karang mengeluarkan air? Itu adalah bukti penyertaan Tuhan dan mujizat Tuhan pada masa lampau. Dan mujizat itu juga disediakannya, diberikannya pada kita. Ayo terima mujizatmu hari ini. Terima mujizatmu hari ini. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Jika Yesus Kristus pernah mengadakan mujizat, karena Dia adalah Allah itu sendiri, Dia adalah Yahweh sendiri, Dia adalah Yeshua HaMashiach penyelamat, sekarang juga masih ada. Ya, jangan pernah susah, karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Terima mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, angkat tanganmu di rumah, dimanapun engkau berada. Dalam nama Yesus Kristus, mujizat masih ada. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi jalan buntu terbelah, yang menghadapi masalah bisa dipecahkan. Karena Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus yang memberi jalan keluar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kami percaya itu Tuhan. Nyatakanlah kuasamu, nyatakanlah berkatmu, nyatakan anugerahmu. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Yesus, jalan buntu terbuka. Dalam nama Yesus Kristus. Horamata, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan nyata kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita nyanyi bersama-sama ya sebelum saya akhiri dan menyampaikan doa berkat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ya, perkataan Tuhan menentukan kehidupanmu. Dan kalau hari ini perkataan Tuhan pada kita adalah masa lampau Tuhan mengadakan perkara mujizat, hari ini juga Tuhan mengadakan mujizat, maka hidupmu juga diubah oleh Tuhan. Batu karang mengeluarkan mata air. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai semua umatmu, jemaat, dan teman-teman sekalian dimanapun mereka berada, yang mendengarkan tayangan ini, yang tayang langsung maupun tayangan tunda. Tuhan jamah, Tuhan memberkati mereka di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Haleluya. Kita yang percaya diberkati, katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati semua yang memberi komen dimanapun engkau berada. Dan ingat, saya selalu katakan I love you. Aku mengasihimu dalam Yesus Kristus. Dan mujizat masih ada. Seperti orang Israel mengalami mujizat, kamu juga dan aku mengalaminya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Sampai jumpa. Glory, haleluya.